Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmah ingin mempresentasikan beberapa program dengan materi stack, queue, binary, dan linear search. Pada program pertama, yaitu kita membahas tentang materi stack. Stack merupakan tumpukan yang mana konsep utamanya adalah LIFO, last in, first out, yang mana elemen yang terakhir dimasukkan merupakan elemen yang pertama untuk dihapus. Dengan operasi program yaitu dengan push, pop. Push merupakan penambahan elemen baru, sedangkan pop merupakan penghapusan elemen dari tumpukan. Baiklah, kita akan coba jelaskan dari baris yang pertama sampai baris yang ke-14. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan beberapa include. Itu ada stdio, ada conio, ada string, stdio_lib untuk menggunakan sistem CLS, conio.h menggunakan get, string untuk get nanti itu penyimpanan untuk menampilkan, jadi kita menggunakan get. Nah, kemudian pada baris ke-7 kita mendeklarasikan beberapa fungsi, yaitu ada entry, ada fungsi push, ada fungsi pop, ada fungsi display. Fungsi entry untuk memasukkan data, fungsi push untuk menambah data, fungsi pop untuk menghapus elemen dari stack tadi, sedangkan fungsi display untuk menampilkan data. Nah, kemudian pada baris ke-16 kita mendeklarasikan beberapa struct dengan tipe char, variabel nama dengan indeks maksimal 30. Kemudian di sini juga ada ptr1, ptr hapus 0 sebagai alamat penyimpan sementara. Kemudian pada baris ke-24 kita mendeklarasikan fungsi main. Sebelum kita mengeksekusinya, kita harus mendeklarasikan variabel pilihan, bernama pilihan dengan tipe integer. Kemudian while, yang mana pilihannya tidak sama dengan 4, maka menunya akan ditampilkan seperti ini. Nanti pada program akan kita lihat. Nah, selama tidak sama dengan 4 pilihannya, maka akan ditampilkan. Sedangkan kemudian kita baris ke-34 kita mendeklarasikan perulangan, itu switch case, itu pilihan case pertama, itu pilihan pertama, itu push berfungsi untuk menambahkan elemen seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Kemudian case 2 pop, case 3 display, dan case 4 to break, exit atau keluar. Jadi jika pilihannya tidak sama dengan 4, maka akan ditampilkan pilih betul-betul. Kemudian pada baris 54 yaitu mendeklarasikan fungsi entry, yaitu untuk memasukkan data berupa nama, kemudian akan di-scan atau ditampilkan oleh gets, disimpan dalam nama. Nah, kemudian pada baris ke-68 yaitu menggunakan fungsi push untuk menambahkan data. Entry yang di atas tadi, yang fungsi entry tadi dimasukkan ke sini agar ditampilkan. Masukkan nama, kemudian baru ada tampilan head push. Jika headnya sama dengan 0, maka akan ditampilkan data baru lagi. Kemudian fungsi pop yaitu menghapus elemen dari stack. Jika head sama dengan 0, berarti datanya cuma 1. Jika head sama dengan 0, maka printf kosong, data kosong. Jika tidak atau lebih dari 1, maka free hapus. Kemudian pada baris ke 113 fungsi display kita mendeklarasikan bertipe integer dengan variabel nomor. Jika sama dengan 0, berarti printf kosong.
Kemudian kita menuliskan printf nomor nama yang mana PTR tidak sama dengan 0 dan nomor akan ditampilkan plus 1. Kemudian disimpan pada PTR next. Baiklah, coba kita jalankan programnya. Nah, ini dia tampilan programnya dari yang kita buat tadi. Itu ada menu push, menu pop, menu clear untuk pembersihan, dan menu exit. Nah, kita pilih tuh, masukkan data berapa buah, berarti kita ambil 3 saja. Oke, nomor pada indeks ke data ketiga telah ditambah. Tambah lagi 1. Masukkan data berapa? 5. Kemudian kita pilih 1. Masukkan data 7. Kemudian coba kita pilih nomor 2. Tadi kan konsep utamanya adalah LIFO, berarti yang data yang terakhir dimasukkan, dia yang pertama dihapus. Kita pilih pop. Oke, data pada 7 stack diambil. Nanti tinggal berapa lagi? Tinggal 5 dan 3 data ke 5 dan data 3. Kita pilih 4. Exit. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke. Baiklah, kita lanjutkan materi yang kedua tentang queue. Pada queue, hampir sama pembahasannya dengan stack, yaitu konsep utamanya menggunakan FIFO, first in, first out. Data yang pertama dimasukkan, data pertama pula untuk dikeluarkan. Adapun program atau operasi pemrogramannya itu adalah enqueue, atau pada stack disebut juga dengan push, yaitu menambahkan data baru, sedangkan dequeue sama kalau dalam stack itu pop, itu menghapus elemen. Baiklah, kita jelaskan dari program yang pertama, dari baris pertama sampai baris yang ke-18, yaitu mendeklarasikan include, ada stdio, ada string, untuk mempergunakan gets ada stdlib.h. Kemudian pada baris ke-6 yaitu mendeklarasikan struct, yaitu dengan tipe char, int, char, float. Ada juga ptr1, ptr hapus merupakan tempat penyimpan sementara. Sedangkan ini tipe char, variabel nama dengan indeks maksimal 30. Kemudian tipe integer dengan nama variabel name. Jurusan tipe char juga dengan indeks maksimal 50, dan float bernama variabel nilai. Pada baris ketiga ke-15 kita mendeklarasikan beberapa fungsi, yaitu ada fungsi entry untuk memasukkan data, fungsi enqueue untuk menambahkan data, fungsi dequeue untuk menghapus data, dan fungsi display untuk menampilkan data. Pada baris ke-20 yaitu mendeklarasikan fungsi man sebagai fungsi utama, yaitu dengan tipe integer dengan variabel pilihan, char dengan nama variabel jawab. Nah, di sini kita membuat tampilan menu, di mana ini merupakan menu pilihan. Sini ada printf daftar nilai mahasiswa. Selama pilihan tidak sama dengan 4, maka ini akan ditampilkan. Sini juga menggunakan perulangan switch case. Di sini menu pilihannya berupa nomor 1 enqueue, nomor 2 dequeue, nomor 3 display, nomor 4 exit. Kemudian
disimpan dalam alamat pilihan. Pada perulangan tweetcast, pada case pertama, yaitu penambahan data. Apakah Anda ingin menambahkan data lagi? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian kita simpan dalam jawab. Kemudian ini ada %s untuk string. Bisa juga menggunakan %s. Kemudian jika jawabannya ya, maka di fungsi CLS, sistem CLS, maka perulangan akan kembali. Itu menampilkan penambahan data. Sedangkan yang case yang kedua, pemilihan kedua itu DQ, untuk menghapus data. Yang ketiga, display, untuk menampilkan data. Yang keempat, exit. Jika bukan dari yang keempat pilihan tadi, maka inputannya atau perintannya, maaf, inputan salah. Terus, pada baris ke-58, kita mendeklarasikan fungsi entry. Sebelum dieksekusi, kita pertama kali mendeklarasikan baru new node. Terus masuk ke program F, masukkan nama, kemudian disimpan dalam nama, kemudian masukkan name, masukkan nama jurusan, masukkan nilai, dan baru pref sama dengan next sama dengan 0. Pada baris ke-72, NQ merupakan penambahan data. Fungsi entry kemudian ditulis di fungsi NQ untuk menampilkan data yang dimasukkan tadi. Kemudian jika kita memilih NQ atau case nomor 1, maka pilihannya adalah penambahan data. Jika head sama dengan 0, maka akan ditampilkan. Jika head sama dengan 0, head sama dengan baru, atau sama dengan baru, maka akan ditampilkan. Kemudian kita masuk pada fungsi DQ, yaitu menghapus suatu elemen. Jika head sama dengan 0, berarti datanya itu 1, jadi akan tercatat printf kosong. Jika head next sama dengan 0, maka hapus delete hapus. Kemudian pada baris 106 itu void display, yaitu menampilkan dari masukan atau penghapusan. Di sini jika head sama dengan 0, maka kosong. PTR sama dengan head, PTR head. Jadi di sini kita membuat tampilan menu tabel untuk hasil pemrogramannya. Di sini ada nama, name, jurusan, nilai, yang kemudian akan membentuk tabel. Kemudian akan disimpan pada PTR next. Maka ini akan ditampilkan. Nah, coba kita lihat hasil pemrogramannya. Ini merupakan hasil tampilan menu, yang dimana di sini ada kasusnya daftar nilai mahasiswa. Sini ada menu pilihan, ada NQ, DQ, display, dan exit. Masukkan menu pilihan yang diinginkan. 1.
Maaf agak nge-lag laptopnya. Coba kita pilih satu, masukkan nama, name, kemudian jurusan, masukkan nilai. Nah, ini merupakan hasil dari NQ tadi, data mahasiswa yang dimasukkan. Kemudian di sini ada, apakah Anda ingin menambah data lagi? Ya. Saya masukkan kembali datanya. Masukkan NIM. Ini merupakan hasil dari NQ, masukkan. Jika Anda ingin menambahkan data lagi, maka tekan Y, atau tidak tekan button T. Maka akan kembali kepada menu awal, yaitu ada pilihan NQ, DQ, Display. Coba kita ambil 3. Display tampilannya. Nah, ini dia. Ini merupakan dari data masukan tadi. Baiklah, kita masuk ke program ketiga, yaitu binary. Contoh kasusnya yaitu tentang data mahasiswa juga. Di sini binary merupakan pencarian bagi 2. Baiklah, kita jelaskan mulai dari baris pertama. Seperti biasa, kita menginputkan, kemudian mendeklarasikan fungsi-fungsi, mendeklarasikan struct, kemudian jangan lupa penyimpanan sementara, ada juga head, ada juga tile, kemudian ptr, kemudian pada baris 21 kita mendeklarasikan fungsi utama, yaitu fungsi main, yang dimana di sini tampilan menunya sama seperti tadi. Di sini ada juga menu pilihan push, search, display, dan exit. Kemudian menggunakan sistem CLS, ada juga gauge, to enter, kemudian switch case perulangan, yaitu jika case 1 nambah data, case 2 mencari data, case 3 menampilkan data yang dimasukkan, case 4 keluar. Jika tidak, ini maka akan ada tampilan tulisan nggak bisa baca ya. Itu. Jadi pada baris ke-50 ada fungsi entry. Kita mendeklarasikan fungsi entry, baru new, printf entrykan data, kemudian akan ada tampilan masukkan nama, kemudian disimpan pada nama, masukkan name, masukkan tanggal lahir, masukkan IPK, dan disimpan pada IPK. Kemudian di sini menggunakan sistem CLS lagi. Masuk kepada fungsi push pada baris ke-67. Fungsi entry kita masukkan ke dalam fungsi push untuk menampilkan data yang ingin dimasukkan seperti nama, name, tanggal lahir. Jika head sama dengan 0, maka akan di print atau akan ditampilkan. Kemudian pada baris ke-84 yaitu menggunakan fungsi searching, yaitu mencari, di mana kita mendeklarasikan struct node dengan ptr, mana ada tipe integer, cari i sama dengan 0, kemudian ptr sama dengan head, ptr sama dengan, jika ptr sama dengan 0, maka printf list kosong atau empty list. Jika tidak, maka printf nya masukkan name yang dicari.
Kemudian akan disimpan pada alamat cari. Selama PTR tidak sama dengan 0, maka PTR NIM akan dicari dan akan ditampilkan tulisan NIM ditemukan di lokasi titik-titik. Kemudian disimpan pada PTR next. Masuk kepada baris ke-11 fungsi display. Itu seperti biasa kita membuat tampilan program terakhir, yaitu berupa tabel di mana di situ terdapat nama, NIM, tanggal lahir, nilai. Kemudian di sini juga ada selama PTR tidak sama dengan 0, maka tabel ini akan dieksekusi. Coba programnya kita lihat. Ini adalah tampilan menu awalnya. Ada push, ada search, ada display. Pilihan Anda yaitu 1. Masukkan nama. Kemudian masukkan NIM. Masukkan tanggal lahir. PK. Ini adalah tampilannya. Kemudian pilih lagi push, masukkan nama, masukkan NIM, lahir, PK. Ini adalah tampilan dari push tadi yang kita masukkan datanya. Kemudian kita cari, pilih nomor 2, masukkan NIM yang mau dicari, 19076026. NIM ditemukan di lokasi kedua.